Shalom buat sahabat kami, keluarga kami dimanapun saat ini berada. Saatnya lagi kita masuk dalam mesbah keluarga dan pembacaan firman Tuhan buat edisi malam hari ini. Sebelumnya mari kita angkat pujian kita bernyanyi, Bapa Engkau sungguh baik. Kita angkat sekali lagi ya. Mari bersatu dalam doa. Benar Bapa, kami merasakan sungguh besar setiamu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena kami rasakan dari pagi hingga sampai saat malam ini, penyertaan Tuhan turun atas kehidupan kami, keluarga kami,
anak-anak kami ya Bapa, pemberi kami, sahabat kami dimanapun saat ini berada. Tuhan, satukanlah kami dalam kasih Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman kebenaran Tuhan, membaca firman kebenaran Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan pencerahan bagi kami, agar setiap firman yang kami dengar dan kami baca ya Bapa, kami dapat mengerti dan memahaminya. Dan mampukan kami ya Bapa, untuk dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Di atas semuanya ya Bapa, ampunkan segala pelanggaran salah dan dosa kami, agar senantiasa kami tetap layak menjadi anak-Mu dan layak menjadi warga kerajaan surga yang telah Kau siapkan bagi setiap anak-anak-Mu yang percaya bagi-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus penebus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Mari kita buka Alkitab kita. Malam ini kita sampai kepada Imamat 7 ya, Imamat 7 untuk perjanjian lama. Korban penebus salah. Inilah hukum tentang korban penebus salah. Korban itu ialah persembahan maha kudus. Di tempat orang menyembelih korban bakaran, disitulah harus disembelih korban penebus salah. Dan darahnya haruslah disiramkan pada mezbah itu sekelilingnya. Segala lemak dari korban itu haruslah dipersembahkan, yakni ekornya yang berlemak dan lemak yang menutupi isi perut, dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya, yang ada pada pinggang, dan umbai hati yang harus dipisahkan beserta buah pinggang itu. Haruslah imam membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Itulah korban penebus salah. Setiap laki-laki di antara para imam haruslah memakannya. Haruslah itu dimakan di suatu tempat yang kudus. Itulah bagian maha kudus. Seperti halnya dengan korban penghapus dosa, demikian juga halnya dengan korban penebus salah. Satu hukum berlaku atas keduanya. Imam yang mengadakan pendamaian dengan korban itu, bagi dialah korban itu. Imam yang mempersembahkan korban bakaran seseorang, bagi dia juga kulit korban bakaran yang dipersembahkannya itu. Tiap-tiap korban sajian yang dibakar di dalam pembakaran roti, dan segala yang diolah di dalam wajan dan di atas panggangan adalah bagian imam yang mempersembahkannya. Tiap-tiap korban sajian yang diolah dengan minyak atau yang kering adalah bagi semua anak-anak Harun. Semuanya dapat bagian. Korban keselamatan. Inilah hukum tentang korban keselamatan yang harus dipersembahkan orang kepada Tuhan. Jikalau ia mempersembahkannya untuk memberi syukur, haruslah beserta korban syukur itu dipersembahkannya roti bundar yang tidak beragi, yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi, yang diolesi dengan minyak, serta roti bundar dari tepung yang terbaik, yang teraduk, yang diolah dengan minyak. Ia harus mempersembahkan persembahan itu beserta dengan roti bundar yang beragi, di samping korban syukur yang menjadi korban keselamatannya. Dan daripadanya, yakni dari setiap bagian persembahan itu, haruslah dipersembahkannya satu roti sebagai persembahan khusus bagi Tuhan. Persembahan itu adalah bagian imam yang menyiramkan darah korban keselamatan, dan daging korban syukur yang menjadi korban keselamatannya itu haruslah dimakan pada hari dipersembahkannya itu. Sedikit pun daripadanya janganlah ditinggal sampai pagi. Jikalau korban sembelihan yang dipersembahkan itu merupakan korban najar atau korban sukarela, haruslah itu dimakan pada hari mempersembahkannya, dan yang selebihnya boleh juga dimakan pada keesokan harinya. Tetapi apa yang masih tinggal dari daging korban sembelihan itu sampai hari yang ketiga haruslah dibakar habis dengan api. Karena jikalau pada hari yang ketiga masih dimakan dari daging korban keselamatan itu, maka Tuhan tidak berkenan akan orang yang mempersembahkannya, dan korban itu dianggap batal baginya, akan menjadi sesuatu yang jijik, dan orang yang memakannya harus menanggung kesalahannya sendiri.
Bila daging itu kena kepada sesuatu yang najis, janganlah dimakan, tetapi haruslah dibakar habis dengan api. Tiap-tiap orang yang tahir boleh memakan dari daging korban itu. Tetapi seseorang yang memakan daging dari korban keselamatan yang untuk Tuhan, sedang ia dalam keadaan najis, haruslah nyawa orang itu dilenyapkan dari antara bangsanya. Dan apabila seseorang kena kepada sesuatu yang najis, yakni kepada kenajisan yang berasal dari manusia, atau kepada hewan yang najis, atau kepada setiap binatang yang merayap yang najis, lalu memakan daripada daging korban keselamatan yang untuk Tuhan, maka haruslah nyawa orang itu dilenyapkan dari antara bangsanya. Larangan memakan lemak dan darah. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, segala lemak dari lembu, domba, ataupun kambing, janganlah kamu makan. Lemak bangkai atau lemak binatang yang mati diterkam boleh dipergunakan untuk segala keperluan, tetapi jangan sekali-kali kamu memakannya. Karena setiap orang yang memakan lemak dari hewan yang dipergunakan untuk mempersembahkan korban api-apian bagi Tuhan, nyawa orang yang memakan itu haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Demikian juga, janganlah kamu memakan darah apapun di segala tempat kediamanmu, baik darah burung-burung ataupun darah hewan. Setiap orang yang memakan darah apapun, nyawa orang itu haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Bagian imam daripada segala korban keselamatan. Tuhan berfirman kepada Musa, demikian, katakanlah kepada orang Israel, orang yang mempersembahkan korban keselamatannya kepada Tuhan, haruslah membawa kepada Tuhan sebagian dari korban keselamatannya itu sebagai persembahannya. Dengan tangannya sendirilah harus ia membawa segala korban api-apian Tuhan. Adapun lemaknya haruslah dibawanya beserta dadanya, supaya dadanya itu diunjukkan sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Lalu haruslah imam membakar lemak-lemaknya di atas mezbah, tetapi dadanya itu adalah bagian Harun dan anak-anaknya. Paha kanannya harus kamu serahkan kepada imam sebagai persembahan khusus dari segala korban keselamatanmu. Siapa dari antara anak-anak Harun yang mempersembahkan darah dan lemak korban keselamatan, maka dialah yang harus mendapat paha kanan itu sebagai bagiannya. Karena dada persembahan unjukan dan paha persembahan khusus telah kuambil dari orang Israel dari segala korban keselamatan mereka, dan telah kuberikan kepada Imam Harun dan kepada anak-anaknya. Itulah suatu ketetapan yang berlaku bagi orang Israel untuk selamanya. Itulah bagian Harun dan bagian anak-anaknya dari segala korban api-apian Tuhan. Pada hari mereka itu disuruh datang untuk memegang jabatan imam bagi Tuhan. Itulah yang harus diserahkan menurut perintah Tuhan dari pihak Israel kepada mereka pada hari mereka itu diurapinya. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi mereka turun-temurun. Itulah hukum tentang korban bakaran, korban sajian, korban penghapus dosa, korban penebus salah, persembahan pentabisan, dan korban keselamatan yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di atas gunung Sinai pada hari Tuhan memerintahkan kepada orang Israel mempersembahkan persembahan mereka kepada Tuhan di padang gunung Sinai. Ya, sampai di sini untuk perjanjian lama. Selanjutnya masuk kita ke dalam perjanjian baru, yaitu sampai kepada Kisah Para Rasul 8 ya. Kisah Para Rasul 8. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat.
Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Filipus di Samaria. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang yang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum diturun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan, supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Sida-sida dari tanah Ethiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu.
Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah." Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu. Dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Ya, terpujilah Tuhan. Pada malam hari ini kita telah membaca satu pasal dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Imamat, tentang korban-korban yang diatur oleh Allah sendiri terhadap bangsa Israel dalam hubungan antara orang Israel dengan Allah. Ya, banyak jenis-jenis korban tadi, korban penghapus dosa, korban keselamatan, korban sajian. Semua itu tujuannya adalah supaya bangsa Israel memiliki ketaatan kepada Allah. Ya. Tapi pada zaman setelah Yesus sendiri hadir tengah-tengah dunia ini menjadi korban, anak domba Allah bagi kita semua umat Kristen, umat yang percaya, maka kita tidak perlu lagi mempersembahkan korban-korban seperti korban domba, korban sapi, korban bakaran, korban sajian, karena Yesus Kristus adalah korban anak domba Allah, satu-satunya korban yang menyelamatkan seluruh umat manusia. Jadi aturan-aturan itu adalah khusus untuk bangsa Israel, bagi orang Kristen itu tidak, ya. Karena Yesus Kristus adalah satu-satunya korban anak domba Allah yang menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita dan kesalahan kita. Dan pada malam hari ini kita telah membaca tentang kisah para rasul, bagaimana kita melihat di sana bahwa orang-orang yang mengikuti ajaran Kristus ternyata masih membutuhkan bimbingan. Ya, membutuhkan bimbingan dari orang-orang yang telah diurapi oleh Tuhan, dari orang-orang yang sudah belajar firman Tuhan dan dipilih Tuhan untuk mengajar dan membimbing orang-orang percaya. Kita melihat di sini bahwa Injil sudah tersebar kemana-mana, sampai ke daerah-daerah di mana kita melihat di sana tadi satu kejadian bahwa di Samaria sudah ada berita Injil. Dan hal yang perlu kita lihat di sana, kita belajar dari seorang Simon, iya kan? Seorang Simon percaya kepada ajaran para rasul. Tetapi ketika rasul-rasul di Yerusalem
mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, maka Petrus diutus ke sana bersama dengan Yohanes, untuk memberitakan dan membimbing mereka dan memberitakan tentang Roh Kudus, ya, karunia Roh Kudus dan baptisan Roh Kudus. Jadi pada saat itu orang belum dibaptis dengan hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus saja. Tetapi ketika Petrus datang, mereka memberitakan tentang Roh Kudus. Dan Simon melihat ada mujizat yang terjadi ketika Petrus dan Yohanes di sana, dan dia berkata, bisakah ku beli karunia itu supaya ketika aku menumpangkan tangan kepada orang lain, aku juga dapat memberikan karunia Roh Kudus. Kita melihat apa yang dikatakan oleh para rasul kepada Simon. Hatimu belum lurus, katanya. Ada motivasi, ada pemahaman yang salah dalam diri Simon. Maka dia harus dibimbing. Maka rasul menegur dia. Apa katanya tadi? Bertobatlah dari kejahatanmu itu dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Dikatakannya tadi, dia ingin membayar untuk mendapatkan kuasa untuk Roh Kudus. Iya, memberikan Roh Kudus. Jadi hati kita perlu diluruskan dalam mengikut Kristus dan melayani Kristus, supaya kita jangan salah memahami cara kerja dan karya Allah di dalam firman-Nya dalam Roh Kudus. Sehingga Simon mengakui kesalahannya dan berkata, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Jadi orang-orang percaya itu perlu bimbingan, perlu arahan untuk menerima Injil yang sejati, menerima kebenaran firman Tuhan. Hal itu juga terjadi kepada sida-sida dari tanah Ethiopia. Dia sudah membaca kitab suci, tetapi dia tidak mengerti apa yang dia baca. Dia tidak mengerti. Dia membaca kitab Yesaya tentang Yesus. Kedatangan Yesus. Ya, tentang Yesus sendiri. Dan dia baca, tetapi dia tidak memahami. Oleh karena itu, kita senantiasa perlu dibimbing dan diarahkan oleh hamba-hamba Tuhan, dan dalam diri hamba Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus, dengan penuh dan hikmat, akan mengarahkan dan mengajari orang-orang percaya supaya mereka mengerti kebenaran. Dan ketika Rasul menerangkan kitab Yesaya itu kepada orang Ethiopia itu, dia kemudian minta dibaptis, ya, dan dia dibaptis oleh Filipus. Ya, jadi beginilah pemahaman dan pengertian yang salah sering terjadi di dalam orang-orang percaya. Oleh karena pemahaman dan pengertian yang belum benar itu, diperlukan bimbingan dan arahan dari orang-orang yang penuh dengan iman, dan Roh Kudus, dan memahami firman Tuhan, memahami kitab suci. Oleh karena itu kita di dalam keluarga ini, terpujilah Tuhan, kita sama-sama membaca firman Tuhan dan belajar, dan yang diharapkan bahwa Taro dan Lionel setiap hari belajar firman Tuhan, setiap hari diarah dan dididik akan mengerti dan memahami, dan jangan lagi memiliki pemahaman yang salah terhadap firman Tuhan. Begitu juga dengan saudara-saudara kita yang bersama-sama kita ikut di dalam mesbah keluarga ini. Kita boleh bersama-sama belajar firman Tuhan dan memahami firman Tuhan dengan benar. Ya, terpujilah Tuhan, kiranya kita masing-masing beroleh kekuatan dan hikmat
dan kekuatan dan kuasa dan beroleh kepintaran dari kuasa firman yang kita baca dan kuasa Roh Kudus yang membimbing kita, supaya tidak ada penyesatan. supaya tidak ada penyesatan dalam kehidupan kita pribadi, begitu juga bagi keluarga-keluarga kita. Amin. Amin. Terpujilah Tuhan. Ya, sebelum masuk ke dalam doa syafaat kita angkat lagi pujian kita. Kita angkat pujian kita ya. Pribadi yang mengenalku ya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Yesus dan juga Roh Kudus Tuhan kami. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau masih memberkati kami dan masih memberikan nafas kehidupan kepada kami hingga pada saat ini. Terima kasih juga ya Bapa, karena Engkau masih mengizinkan kami semua untuk berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan mesbah keluarga ya Bapa, untuk membaca sebagian daripada firman-Mu dan untuk memuji nama-Mu Tuhan. Ya Bapa, kiranya Engkau membantu kami agar dalam kehidupan kami sehari-hari kami dapat beraktivitas dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu saja dan sesuai dengan firman-Mu saja Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati rumah tangga ini, khususnya kedua orang tua kami, yaitu papi dan mami. Kiranya Engkau memberkati mereka ya Bapa. Jauhkanlah mereka dari mara bahaya, maksud orang jahat, kuasa setan iblis dan juga dari segala penyakit ya Tuhan, terutama juga virus corona. Bentanilah mereka dengan tangan-Mu ya Tuhan, karena kami percaya Engkaulah satu-satunya Tuhan yang berkuasa semuanya. Ya Bapa, kiranya Engkau juga memberkati kami semua anak-anak papi dan mami. Kiranya Engkau memberkati kami yang masih berada pada fase pendidikan kami ya Bapa. Kiranya Engkau memberikan kami kepintaran ya Tuhan, agar kelak dalam pendidikan kami bisa menjadi orang-orang yang sukses ya Tuhan, dan kami bisa membanggakan kedua orang tua kami, dan kami bisa menjadi berkat di tengah-tengah dunia, tengah-tengah masyarakat, bisa menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia Tuhan, dan bisa mengenalkan nama-Mu kepada orang yang belum mengenal-Mu ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga memberkati
Kak Dian dan Bang Ari serta keluarga mereka. Engkau juga memberkati Kak Tania dan Bang Andre serta keluarga mereka. Engkau juga memberkati keluarga-keluarga kami, sahabat-sahabat kami yang dekat maupun yang jauh ya Tuhan. Semua keluarga-keluarga kami, sahabat-sahabat kami yang berada di dalam kota Medan maupun di luar kota Medan. Kiranya Engkau satukanlah kami semua dalam kasih-Mu ya Bapa. Jauhkanlah kami semua dari mara bahaya, maksud orang jahat, kuasa setan iblis, dan juga dari segala penyakit Tuhan, terutama juga virus corona. Berikanlah kami kesehatan, umur yang panjang, dan juga rezeki Tuhan. Dan ya Bapa, bantulah kami semua untuk menjadi saksi-saksi-Mu di dunia ini Tuhan. Ya Bapa, telah berbulan-bulan Tuhan virus corona telah melanda di dunia ini Tuhan, terutama negara Indonesia yang tercinta ini Bapa. Ya Bapa, kami mohon kepadamu ya Tuhan, agar cepat Engkau akhiri pandemi virus corona ini ya Tuhan, agar kami dapat melakukan kegiatan dan aktivitas kami kembali normal seperti pada biasanya Bapa. Ya Bapa, bagi tenaga-tenaga medis ya Tuhan, Kau berikanlah kekuatan dan kesehatan ya Tuhan dalam menghadapi pandemi virus corona ini Tuhan. Dan juga ya Tuhan, bagi pasien-pasien yang terkena COVID ini ya Tuhan, Engkau jamah tubuhnya, Engkau sembuhkanlah ia dari penyakit ini ya Tuhan, Engkau angkatlah dari tubuh mereka Bapa. Ya Bapa, dan juga bagi saudara-saudara kami yang terkena penyakit ya Tuhan, apapun itu penyakitnya, Engkau sembuhkanlah penyakit mereka semua dari obat-obat yang mereka minum ya Bapa. Dan juga ya Bapa, bagi bangsa dan negara kami ya Bapa, berikanlah kepintaran dan kebijakan ya Tuhan kepada pemerintahan ya Tuhan, presiden dan jajarannya ya Tuhan dalam menghadapi pandemi virus corona ini Bapa. Ya Bapa, dan juga buatlah negara bangsa ini teguh Tuhan, kuat melawan COVID ini ya Bapa. Dan jauhkanlah bangsa ini dari perpecahan ya Tuhan. Buatlah bangsa ini menjadi bersatu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa dan permohonan yang kami panjatkan dari hati kami masing-masing dan dari keluarga ini Tuhan. Kehadapan-Mu ya Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Mulia dan Agung, yang menciptakan alam semesta dan menciptakan kehidupan kami. Kehadapan tahta-Mu kudus, surga-Mu yang mulia, pandanglah kami Tuhan, dengarkanlah seruan dan doa-doa kami, dengarkanlah permohonan kami ya Bapa. Kiranya Engkau Tuhan memberkati kami, memberkati keluarga-keluarga kami Tuhan. Biarlah keluarga-keluarga mengalami pemulihan, biarlah keluarga-keluarga mengalami lawatan dan jamahan Tuhan, sehingga kekuatan keluarga ini boleh menyaksikan kebaikan dan kemurahan-Mu dan menyaksikan kasih-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa. Berkatilah saudara-saudara kami dan kami semua yang terkena imbas COVID ini Tuhan. Pulihkanlah ekonomi kami. Berkatilah bangsa Indonesia. Berkatilah ekonomi bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia boleh mengalami kejayaan dan kemakmuran yang adil dan merata. Kau juga memberkati saudara kami yang kena PHK Tuhan, yang mengalami kesedihan dan mengalami resesi, mengalami kekacauan di dalam kehidupan keluarga mereka akibat PHK Tuhan. Berkatilah kehidupan saudara-saudara kami dimanapun mereka berada dan sahabat-sahabat kami Bapa. Berikanlah solusi dan hikmat kepada kami untuk dapat kami mengambil suatu tindakan dan kegiatan yang boleh memulihkan ekonomi kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia dan di dunia, denominasi apapun dia. Biarlah gereja Tuhan boleh Tuhan pakai untuk menyaksikan kasih-Mu, kebaikan-Mu, kuasa-Mu, dan rencana-Mu bagi dunia ini dan bagi umat manusia. Berkatilah seluruh para hamba-Mu, para pendeta, majelis, penatua diaken, dan seluruh pengerja-pengerja gereja Tuhan. Berkatilah keluarga mereka, berkatilah kesehatan mereka Tuhan, berkatilah ekonomi mereka Bapa. Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa kuasa-Mu bekerja tetap di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah bangsa ini, dan di tengah-tengah keluarga kami, dan di tengah-tengah kehidupan kami pribadi, lepas pribadi.
segala roh-roh agamawi yang terikat, Kau bebaskan dan Kau insafkan Tuhan, agar mereka yakin dengan penuh keyakinan Tuhan. Kami yakin akan penyertaan-Mu sehingga kami boleh beribadah dengan leluasa di tengah-tengah bangsa ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa buat keluarga ini, buat Bapak kami, berikanlah kesehatan, umur yang panjang, dan berkatilah anak-anak hamba-Mu serta menantu hamba-Mu dalam rumah tangga mereka, dalam pekerjaan mereka, dan masa depan mereka, dan segala doa-doa dan permohonan mereka Tuhan boleh kiranya Engkau kabulkan. Bapak, Engkau juga memberkati Erastus dan Lionel Nathan, kedua putra kami yang ada di rumah ini Bapak. Masa depan mereka ada di tangan-Mu, pemeliharaanmu, penyertaan-Mu senantiasa turun atas kedua putra kami. Berikanlah kepintaran, berikanlah hati yang takut akan Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau sempurnakan doa dan permohonan kami. Sebentar kami akan istirahat dan tidur, kiranya Engkau menyertai tidur kami dan besok pagi bangun dalam keadaan sehat dan damai sejahtera. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pujilah Tuhan saudaraku, pada malam hari ini kita telah sama-sama melakukan mesbah keluarga, memuji dan memuliakan Tuhan melalui nyanyian pujian kita. Terpujilah Tuhan, dan kita telah belajar firman Tuhan, firman yang boleh mengajar, mendidik, dan memperlengkapi kita agar kita boleh mengetahui kehendak Allah dalam kehidupan kita masing-masing dan kehidupan keluarga kita. Karena jika Tuhan yang bertindak dan berkuasa di dalam kehidupan keluarga kita, maka kekuatan terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Keluarga kuat, kota kuat, dan negara kita kuat. Terpujilah Tuhan. Selamat malam. Shalom. God bless you. Dan memberkati. Sampai berjumpa di mesbah keluarga berikutnya. Yes.